Pernahkah Anda bertanya-tanya apakah ada seseorang dalam hidup Anda adalah orang yang jahat? Ada tanda-tanda jelas yang harus Anda waspadai, di mana bisa menandakan bahwa seseorang dalam hidup Anda memiliki niat jahat. Dalam video ini, kita akan mengetahui tanda-tanda tersebut. Mari kita mulai. Tanda pertama, taktik manipulasi. Taktik manipulasi datang dalam berbagai bentuk, seringkali bertujuan untuk mengendalikan atau mempengaruhi orang lain demi keuntungan pribadi. Salah satu taktik yang umum adalah berbohong, di mana seseorang dengan sengaja menipu orang lain untuk mencapai tujuannya. Taktik lain adalah gaslighting, yang merupakan bentuk manipulasi psikologis agar seseorang meragukan pikiran, perasaan, dan realitasnya sendiri. Selain itu, membuat orang lain merasa bersalah adalah bentuk manipulasi lainnya, di mana seseorang menggunakan rasa bersalah untuk memanipulasi orang lain agar melakukan apa yang mereka inginkan. Penting untuk membedakan antara manipulasi yang tidak berbahaya dan yang jahat. Manipulasi yang tidak berbahaya mungkin seperti bujukan atau pengaruh yang tidak merugikan, seperti mendorong seseorang mencoba aktivitas baru. Di sisi lain, manipulasi yang jahat bersifat menipu dan bertujuan untuk mengeksploitasi atau merugikan orang lain demi keuntungan pribadi. Mengenali dan mengatasi manipulasi memerlukan kesadaran akan taktik-taktik ini, dan menetapkan batasan untuk melindungi diri agar tidak dimanipulasi. Mengembangkan strategi untuk mengenali dan mengatasi manipulasi sangatlah penting. Hal ini mungkin termasuk mempercayai insting Anda sendiri, dan memperhatikan tanda-tanda peringatan dalam suatu hubungan. Penting juga untuk berkomunikasi secara terbuka dan tegas, menyampaikan kekhawatiran dan menetapkan batasan yang jelas. Tanda kedua, kurangnya empati. Empati sangatlah penting dalam suatu hubungan, karena melibatkan pemahaman dan berbagi perasaan dengan orang lain. Ketika seseorang tidak memiliki empati, mereka mungkin kesulitan untuk terhubung dengan orang lain secara emosional, dan tidak mempertimbangkan bagaimana tindakan mereka mempengaruhi orang-orang di sekitarnya. Individu yang kurang empati sering menunjukkan pola perilaku yang menunjukkan kurangnya perhatian terhadap perasaan atau pengalaman orang lain. Mereka mungkin tidak peka terhadap kebutuhan orang lain, meremehkan emosi orang lain, atau bahkan tidak peduli dengan penderitaan orang lain. Ini dapat menyebabkan hubungan yang tegang dan perasaan terisolasi bagi seseorang yang berada di pihak penerima. Dampak kurangnya empati meluas di luar hubungan pribadi, dan juga dapat mempengaruhi lingkungan profesional. Di tempat kerja, individu yang kurang empati mungkin kesulitan untuk berkolaborasi dengan rekan kerja, menunjukkan sedikitnya perhatian terhadap kesejahteraan anggota tim, dan memprioritaskan kepentingan mereka sendiri di atas kebutuhan orang lain. Hal ini dapat menghasilkan lingkungan kerja yang toksik dan menghambat produktivitas dan semangat kerja. Tanda ketiga, ketidakjujuran yang kronik. Ketidakjujuran kronis adalah sifat yang memprihatinkan, yang ditandai dengan seringnya berbohong tanpa penyesalan. Individu yang menunjukkan ketidakjujuran kronis, sering menipu orang lain sebagai cara untuk memanipulasi situasi atau mencapai keuntungan pribadi. Mereka mungkin mengarang cerita, memutarbalikkan fakta, atau menyembunyikan informasi tanpa rasa bersalah, merusak kepercayaan dan integritas dalam hubungan mereka. Pola ketidakjujuran ini dapat berdampak buruk, baik pada individu yang terlibat dalam perilaku menipu maupun orang-orang di sekitarnya. Kepercayaan adalah komponen mendasar dari setiap hubungan, baik pribadi maupun profesional, dan ketidakjujuran kronis mengikis kepercayaan ini dari waktu ke waktu. Teman-teman, anggota keluarga, dan rekan kerja, mungkin menjadi kecewa dan menjauh saat mereka berjuang untuk membedakan kebenaran dari kebohongan. Ketidakjujuran kronis dapat menciptakan siklus penipuan, di mana kebohongan melahirkan lebih banyak kebohongan, semakin memperumit hubungan, dan menyebabkan terputusnya komunikasi.
Kurangnya transparansi dan keaslian menghambat hubungan yang tulus akan menghambat penyelesaian konflik atau kesalahpahaman. Tanda keempat, kecemburuan yang berlebihan. Kecemburuan yang berlebihan adalah emosi yang merusak, yang ditandai dengan keinginan yang kuat untuk memiliki apa yang dimiliki orang lain, dan rasa dendam terhadap kebahagiaan atau kesuksesan orang lain. Individu yang mengalami kecemburuan yang berlebihan mungkin terus-menerus membandingkan diri mereka dengan orang lain, merasa tidak memadai atau kesal ketika mereka menganggap orang lain lebih beruntung atau lebih sukses. Kecemburuan yang intens ini dapat terwujud dalam berbagai cara, mulai dari menginginkan barang-barang materi, hingga menyimpan dendam terhadap pencapaian atau hubungan orang lain. Daripada ikut merayakan kesuksesan orang lain, individu yang dikuasai oleh kecemburuan yang berlebihan mungkin meremehkan atau merendahkan pencapaian mereka, berusaha untuk mengurangi keunggulan mereka yang dianggap lebih unggul. Konsekuensi dari kecemburuan yang berlebihan melampaui ketidakpuasan pribadi dan dapat berdampak negatif pada hubungan dan kesejahteraan. Individu seperti ini mungkin kesulitan untuk mempertahankan persahabatan atau hubungan romantis yang sehat, karena perasaan cemburu dan dendam mereka menciptakan ketegangan dan konflik. Selain itu, perbandingan yang terus-menerus dengan orang lain dapat menyebabkan perasaan tidak mampu dan harga diri yang rendah, sehingga memperpanjang siklus ketidakpuasan dan ketidakbahagiaan. Tanda kelima, ego. Ego adalah bagian dari jiwa yang bertanggung jawab atas perasaan diri dan identitas kita. Meskipun memiliki ego yang sehat itu penting untuk mendapatkan rasa harga diri dan kepercayaan diri yang kuat, tetapi ego yang berlebihan pada diri sendiri dapat menyebabkan perilaku dan sikap yang merugikan. Individu dengan ego yang besar sering memprioritaskan kesenangan dan kesuksesan mereka sendiri di atas segalanya, kadang-kadang sampai mengorbankan orang lain. Mereka mungkin terus-menerus mencari validasi dan kekaguman dari orang lain, memandang diri mereka sebagai yang lebih unggul dan layak mendapatkan perlakuan istimewa. Hal ini dapat mengakibatkan arogansi, rasa berhak, dan kurangnya empati terhadap kebutuhan dan perspektif orang lain. Ego yang berlebihan dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan pribadi, karena hal ini dapat menciptakan penghalang terhadap umpan balik dan kritik yang konstruktif. Individu yang terlalu fokus dalam menjaga citra diri mereka mungkin enggan mengakui kekurangan atau kelemahan mereka, sehingga menghambat mereka untuk belajar dan berkembang. Tanda keenam, pengendalian yang ekstrim. Pengendalian yang ekstrim ditandai dengan kebutuhan untuk mengatur dan memanipulasi situasi secara menyeluruh, yang seringkali mengorbankan otonomi dan kesejahteraan orang lain. Individu yang menunjukkan perilaku pengendalian yang ekstrim berusaha untuk menegaskan dominasi dan otoritas dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk hubungan, lingkungan kerja, dan interaksi sosial. Tanda-tanda perilaku pengendalian yang ekstrim seperti mengatur orang lain dengan ketat, menerapkan aturan dan harapan yang kaku, dan menunjukkan kecenderungan posesif atau cemburu. Individu-individu ini mungkin merasakan kebutuhan yang intens untuk mempertahankan kekuasaan dan pengaruhnya di atas orang lain, yang seringkali menggunakan manipulasi atau paksaan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Dampak perilaku pengendalian yang ekstrim melampaui hubungan pribadi dan dapat memiliki konsekuensi yang luas. Dalam hubungan romantis, pengendalian yang ekstrim dapat menyebabkan perasaan tercekik dan dendam ketika otonomi salah satu pasangan terus-menerus dirusak oleh kebutuhan dominasi pasangan lainnya. Tanda ketujuh, tidak bertanggung jawab. Perilaku tidak bertanggung jawab ditandai dengan penghindaran yang konsisten terhadap akuntabilitas atas tindakan sendiri, dan kecenderungan untuk mengalihkan kesalahan kepada orang lain. Individu yang menunjukkan perilaku tidak bertanggung jawab seringkali gagal memenuhi kewajiban atau komitmen mereka, mengabaikan konsekuensi dari pilihan dan tindakan mereka. Salah satu karakteristik utama dari perilaku tidak bertanggung jawab adalah penghindaran akuntabilitas. Daripada mengambil tanggung jawab atas perilaku mereka dan dampaknya,
Individu yang tidak bertanggung jawab mungkin mengalihkan kesalahan mereka kepada faktor eksternal atau orang lain. Perilaku ini tidak hanya merusak kepercayaan dan keandalan, tetapi juga memperpanjang siklus pembuatan alasan dan penghindaran. Mengatasi perilaku tidak bertanggung jawab memerlukan komitmen untuk kesadaran diri dan akuntabilitas. Individu harus menyadari dampak dari tindakan mereka pada diri sendiri dan orang lain, dan mengambil tanggung jawab atas perilaku mereka dan konsekuensinya. Hal ini mungkin melibatkan pengembangan keterampilan organisasi, teknik manajemen waktu, dan strategi komunikasi untuk memenuhi kewajiban dan komitmen secara efektif. Tanda ke-8, kebohongan patologis. Berbohong patologis adalah perilaku yang ditandai dengan pola penipuan dan kebohongan yang terus-menerus, seringkali tanpa motif atau manfaat yang jelas. Tidak seperti berbohong sesekali yang bertujuan untuk menghindari konsekuensi atau melindungi diri sendiri, berbohong patologis tertanam dalam kepribadian individu dan seringkali bersifat kompulsif. Mengenali pola kebiasaan berbohong adalah mengenali ketidaksesuaian antara apa yang dikatakan dengan kenyataan, serta ketidakkonsistenan dalam cerita individu dari waktu ke waktu. Pembohong patologis mungkin mengarang cerita yang rumit atau melebih-lebihkan pengalaman mereka untuk mendapatkan perhatian atau simpati dari orang lain. Selain itu, mereka mungkin menyangkal atau meminimalkan kebohongan mereka ketika dikonfrontasi, sehingga semakin memperpanjang penipuan. Motivasi di balik berbohong patologis dapat bervariasi, dan mungkin termasuk keinginan untuk mendapatkan perhatian, kekaguman, atau kendali. Beberapa individu mungkin berbohong sebagai cara untuk meningkatkan harga diri mereka, atau mempertahankan rasa superioritas mereka di atas orang lain. Beberapa orang yang lain mungkin berbohong untuk menghindari konfrontasi atau kritik, menggunakan penipuan sebagai mekanisme pertahanan untuk melindungi diri dari ancaman yang dirasakan. Cara menghadapi orang jahat di sekitar Anda. Menghadapi seseorang yang menunjukkan tanda-tanda niat jahat bisa menakutkan dan menantang, tetapi bagaimana kita merespons dapat berdampak signifikan pada kesejahteraan dan keselamatan kita. Mempercayai insting Anda sangatlah penting dalam situasi-situasi ini. Jika Anda merasa tidak nyaman atau merasakan bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan perilaku seseorang, penting untuk mendengarkan perasaan tersebut. Menetapkan batasan yang jelas adalah aspek penting lainnya dalam menghadapi individu yang menunjukkan perilaku berbahaya. Berkomunikasilah dengan tegas dan jelas, memberitahu perilaku apa yang tidak dapat diterima dan tidak akan ditoleransi. Dengan menetapkan batasan-batasan ini, Anda dapat melindungi diri dari manipulasi dan eksploitasi. Membatasi kontak dengan individu tersebut juga penting untuk kesejahteraan Anda. Menghindari situasi atau lingkungan di mana Anda merasa rentan atau tidak nyaman dapat membantu meminimalkan risiko bahaya. Prioritaskan keselamatan dan kesejahteraan Anda di atas segalanya. Mencari dukungan dari teman terpercaya, anggota keluarga, atau profesional yang terpercaya dapat memberikan validasi dan perspektif, membantu Anda menghadapi situasi-situasi yang menantang dengan lebih efektif. Berbagi kekhawatiran Anda dengan orang lain juga dapat membuat Anda merasa kurang terisolasi dan sendirian dalam menghadapi tantangan yang ditimbulkan oleh orang jahat. Mengenali tanda-tanda orang jahat sangat penting untuk melindungi diri dan komunitas kita dari bahaya. Meskipun penting untuk mengakui bahwa kejahatan dapat terwujud dalam berbagai bentuk dan tingkatan, memahami perilaku dan sifat umum yang terkait dengan niat jahat dapat memberdayakan kita untuk melindungi diri dan orang lain. Sekian untuk video kali ini. Dengan waspada dan mengamati tanda-tanda peringatan ini, kita dapat menghindari menjadi korban manipulasi, penipuan, dan eksploitasi. Namun, penting untuk mendekati topik ini dengan nuansa dan empati. Tidak semua orang yang menunjukkan perilaku ini adalah jahat, banyak juga yang mungkin sedang berjuang dengan masalah pribadi atau trauma mereka sendiri. Terima kasih sudah menonton.